Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia, akan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada hari ini, hari Jumat. Ayat Al-Quran pada hari Jumat ini saya akan bacakan surat Jumat, ayat yang ke-8. Ayat itu mengandung pesan bahwa betapa banyaknya manusia lari dari kematian, tetapi kematian itu mengejarnya dimanapun dia berada. Apa punya ayatnya? Saya ingat. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim. Ulang lagi. Apa tadi ayatnya? Innal mauta ya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapa banyaknya manusia yang melarikan diri dari kematian, dan kematian itu tetap mengejarnya dimanapun dia berada. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, masalah mati maut itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari Kamis kemarin tanggal 20 telah wafat Bapak Insan Moko Ginta. Mungkin umur beliau sudah dekat, hampir mencapai 80 tahun dalam pandangan mata saya. Tapi berapa tanggalnya yang tepat nanti kita lihat di internet. Nah, kembali kepada ayat tadi, sesungguhnya manusia banyak yang melarikan diri dari kematian, tapi kematian itu tetap mengejarnya di mana dia berada. Tapi Ustadz Insan Moko Ginta bukanlah lari dari kematian. Bahkan beliau itu menurut saya mendapat mati syahid, mati dalam perjuangan. Syahidnya syahid dunia. Apa perjuangan beliau? Beliau perjuangannya memberantas usaha-usaha pemurtadan terhadap umat Islam di seluruh Indonesia, dan beliau telah mengislamkan banyak orang-orang di kampungnya di Manado dan di tempat-tempat lainnya di Jawa, di Jakarta, dan banyak tempat-tempat yang lain melalui yayasan-yayasan tertentu yang beliau bentuk sendiri. Ada yang bekerja sama dengan yayasan yang lain. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain menyatakan bahwa karena kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bersiap-siaplah dalam menghadapi kematian itu. Kita cari hal-hal yang terbaik, apa yang kita dapat lakukan di muka bumi, dan jangan berbuat kerusakan. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Carilah apa saja yang dapat membahagiakan kamu hidup di akhirat kelak, kehidupan yang kedua di akhirat kelak. Dan jangan melupakan tentang kebahagiaan dunia. Berbuat baiklah di muka bumi, jangan berbuat kerusakan. Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak sekarang orang banyak berbuat kerusakan demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang sifatnya sementara. Misalnya ada GMO. GMO ini adalah genio rekayasa ya. GMO itu merupakan organisme. Nah, jadi ada makhluk-makhluk hidup ini yang direkayasa, modified organism. Artinya mengubah-ubah makhluk hidup yang dipertemukan benih satu dengan benih yang lain. Akibatnya dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi menimbulkan kerusakan. Misalnya ayam ya,
Ayam yang diberikan gen tertentu, rekayasa genetika, dia menjadi cepat, besar dengan zat kimia, lalu dimakan oleh manusia. Manusia bisa terkena kanker dan penyakit-penyakit tertentu yang sebelumnya tidak muncul di dunia ini. Nah, jadi ayam yang dibesarkan melalui zat kimia tertentu, melalui rekayasa genetika, dimakan oleh manusia, manusia juga menimbulkan penyakit yang aneh-aneh. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, ya bisa saja jeruk, bisa saja singkong, dan banyak yang lainnya dipertemukan antara satu dengan yang lain, menjadilah singkong yang besar, yang biasanya hanya 5 kilo sampai 10 kilo, sekarang bisa sampai ratusan kilo. Nah, karena melalui rekayasa oleh ahli tertentu, terjadilah pembengkakan yang besar dalam keuntungan duniawi, tapi merusak gen, merusak kehidupan manusia, merusak kesehatan. Janganlah seperti itu. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian yang paling gawat sekarang adalah rekayasa senjata pembunuhan manusia. Jadi bisa melalui virus seperti virus corona, menjadi senjata pembunuh yang halus yang tidak nampak. Bisa lagi virus HIV yang direkayasa, virus sifilis yang disebarkan banyak sekali. Udara diracun, air diracun, tanah diracun. Akibatnya makhluk hidup menjadi menderita. Al-Quran mengatakan jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu terhormat, manusia semakin modern, ingin mencari keuntungan semakin cepat, tetapi akhlaknya yang merosot. Nah, karena itulah sebetulnya nabi-nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak, sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Soal hukum, manusia banyak bagus jaga hukum dan bisa membuat hukum dan bisa menipu hukum. Bisa nipu hukum, kemudian bisa pula istilahnya merekayasa hukum, mempermainkan hukum seperti pada Joko Chandra. Nah, bisa mereka mempermainkan hukum. Kalau akhlak tidak ada, maka orang-orang hukum akan rusak. Kalau akhlak tidak ada, para insinyur akan rusak, para dokter akan rusak, para insinyur akan rusak kalau akhlaknya tidak ada. Karena itu, wahai seluruh lapisan ilmuwan, pejabat, perusahaan, pengusaha, hendaklah Anda mempunyai akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik, niatnya yang baik, apapun yang Anda kerjakan menjadi nilai ibadah. Merekayasa tumbuh-tumbuhan dengan cara yang baik, tidak merusak, itu mengandung nilai ibadah. Petani yang beribadah. Begitu juga para insinyur yang merekayasa senjata, merekayasa peralatan, entah apalagi. Kalau niatnya yang baik, akhlak yang baik menjadi nilai ibadah. Kemudian para penemu obat, dengan obat yang baik, bukan obat rekayasa merusak manusia agar ketergantungan kepada obat yang dia buat, dia dapat uang banyak, orang dapat sakit. Nah, kalau dia mengerjakan niat yang baik dan dia tidak membuat orang jadi sakit, sebaliknya malah membuat orang jadi sehat, itu menilai ibadah, bernilai ibadah bagi dirinya. Karena itu Bapak Ibu terhormat, mari kita amalkan ayat Al-Quran, karena manusia diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sampai jumpa lagi. Karena perjalanan kita sudah sampai, kita cukup sampai semikian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya. Oh ya, itu deh. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah mandi? Udah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemarin pergi sholat ya? Iya. Hah? Video. Oh, ada adik kecil. Ah, ini adik kecil masuk video. Nama Jannah ya? Jannah. Panggilannya? Wah, Iya. Jannah, surga.